Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya, kegiatan Ramadan yang ketiga. Mungkin kalian sudah mendengar kisah Korun yang ditenggelamkan oleh Allah melalui perantara Musa, sehingga Korun pun tidak ingat bahwa yang Maha Penolong itu Allah, dan kenapa Korun meminta pertolongan kepada Musa, dibutakan kali matanya. Kondisi di sini apa adanya, dan dapat didengar suara-suara yang lain seperti suara anak-anak, suara burung, atau suara orang beli karena di sini sedang di warung dan belum ada video editor, baru video mentahnya saja. Namun dapat disaksikan, dapat didengar, dapat disimak, dan dapat digunakan. Selamat menyaksikan. Judulnya adalah dan ucapan dan ucapkan kepadanya perkataan yang lembut. Cerita yang ke-201. Harun al-Rashid, yaitu Amirul Mukminin di Baghdad, ini satu zaman dengan Abu Nawas. Jadi kalau kalian mengira Abu Nawas itu palsu, hanya cerita dongeng, tidak, dia asli. Abu Nawas itu ada, dia seorang sufi, dia juga adalah orang yang humoris, sufi humoris. Sufi itu orang yang mencintai kesucian, dan dia pun humoris, banyak akalnya. Harun al-Rashid itu adalah pemimpin ketika pada zaman waktu Abu Nawas hidup. Harun al-Rashid sedang bertawaf di Ka'bah. Jadi dari Baghdad, Irak, sampai ke Ka'bah itu ke Mekah, jalan kaki pakai unta. Harun al-Rashid ketika sampai di Mekah, dia pun sedang bertawaf di Ka'bah. Bertawaf ya, mengelilingi Ka'bah yang kotak itu. Tiba-tiba seseorang mencegatnya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku ingin berbicara dengan kasar kepadamu. Karena itu dengarkanlah." Al-Rashid berkata, "Menjauhlah dariku. Allah telah mengutus orang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih jahat dariku. Namun Allah tidak memerintahkannya untuk berbicara kasar. Contohnya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Fir'aun itu orang yang lebih jahat daripada Harun al-Rashid, Amirul Mukminin di Baghdad. Dan orang yang memberitahu, menasehati, atau mengkritik orang seperti Fir'aun yang lebih jahat dari Harun al-Rashid, itu adalah Nabi yang perkataannya lembut, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun kepada Fir'aun seraya berfirman keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut di surat Toha ayat ke-44. Kenapa engkau hendak berbicara kasar kepadaku? Nah, di surat ini dan di ayat ini dapat kita lihat bahwa tidak layak seseorang rakyat mengkritik atau berkata kasar, mengkritik dengan berkata kasar kepada pemimpinnya. Perbuatan sia-sia, tidak akan didengar oleh pemimpin. Walaupun perkataanmu sudah viral sekalipun, tidak akan didengar. Karena orang yang mengkritik dengan kasar itu tidak berhak didengarkan oleh pemimpin dan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena di sini juga diperintahkan bahwa ucapkanlah perkataan yang lembut itu kepada pemimpin, mau kepada siapapun. Kalau ada perkataan-perkataan yang kasar kita terima, kita dengar, jangan dengarkan, abaikanlah, ignore. Karena perkataan itu tidak layak untuk didengarkan. Kritik apapun kalaulah kasar jangan didengarkan. Itulah makna dari surat Al-Toha ayat ke-44. Menghina presiden, dari presiden pertama sampai presiden ke-6, sia-sia kalaulah kasar. Ingat-ingat, sudah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.